Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Ratu Utami SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dan perkenalkan para pembimbing saya, Bapak Nifi Iwan Kurniawan, pengajar praktik di kelas saya, kelas 102B, dan Bapak Sugianto, fasilitator saya, kelas 102. Dikutip dari ungkapan Arthur of the Hyde, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Lalu bagaimanakah pengertian berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang menuntut guru untuk mengerti kebutuhan dari setiap murid yang akan diajar. Dan menurut Tamrin Sang tahun 2001-45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Dan bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas? Pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Dua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Dan kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu bagaimana? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat persiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, yaitu minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga yaitu profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Dan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu dengan diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil murid. Lalu diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu kepada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Lalu yang ketiga dengan diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan sesuai dengan konten yang mereka pelajari dan juga proses yang mereka lalui. Dan inilah koneksi antar materi dari materi-materi yang sebelumnya telah kita pelajari pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat masing-masing. Lalu pada modul 1.2 yaitu
kita mempelajari visi guru penggerak yang akan kita tampilkan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan strategi, atur eksekusi. Lalu pada modul 1.4 yaitu budaya positif, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di lingkungannya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dan yang terakhir adalah pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dan semua yang telah kita pelajari pada dasarnya untuk mencapai satu tujuan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan kesemuanya itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi dari modul 1.1 dan sampai 2.1 yang telah kita pelajari.